Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngecek ya, apakah dia yang kamu sayangi itu pakai ritual pengasihan. Ritual pengasihan itu ada banyak ya, ada pelet, terus kemudian apa lagi ya? Susu gitu. Susu ya, susu. Bukan susu. Susu pakai K, oke. Jangan ngeres ya. Susu, terus kemudian ada lagi jaran goyang gitu-gitu ya. Terus semar mesem. Banyak ya, namanya tuh banyak banget, tapi pada intinya adalah sama. Atau kadang-kadang ritual pengasihan yang berpuasa setiap hari Anggoro Kasih, itu biasanya orang-orang Kejawen. Anggoro Kasih itu hari Selasa ya. Kamu mau kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing, jadi puasa 3 hari full, itu menjalani ritual-ritual semacam itu. Kita akan lihat apakah seseorang yang kamu sayangi menjalani ritual-ritual semacam itu atau pakai aji-aji kayak semacam itu ya. Jadi kamu tuh kelepek-kelepek, kamu nggak bisa lupa lengket selama-lamanya seperti lem kastol. By the way, itu lem masih ada nggak ya lemnya ya? Oke. Oh ya, Bunda lupa. Halo sayang. Oke. Oh my god, Bunda kok lupa ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita akan cek dulu ya dengan siapa kamu terkoneksi kali ini. Wow, ada Three of Cups. Ada bau-bau cinta segitiga di sini ya. Entah dari kamunya, entah dari dianya, ada bau-bau cinta segitiga. Oke. Ya, cukup memporak-porandakan sebuah rumah tangga. Page of Pentacles dalam kondisi reverse atau kebalik ya. Tunggu dulu. Nah, nggak double-double. Ada Three of Wands. Bunda baca dulu situasinya ya. Kemudian di sini, ntar apa sih ini? Oh, oke. Ada The Empress. Dalam kondisi reverse. Oke, di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian ada energi Capricorn, Virgo, Taurus, ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada 9 zodiak ya. Dan Bunda mau cek dulu untuk inisial si dia ya. Inisial, bacanya inisial aja soalnya kalau inisial ada sialnya ya. Inisial si dia, oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Oke, that's it. Cukup ya. Di sini ada inisial C, Cuca Rawo, ada A Alpha, ada Z Zulu, ada I India, ada P Papa, kemudian ada L Lucinta Luna, ada Q Quebec, ada V Vivo, ada K Kilo, ada M Mama, ada G Gajah, ada J Jakarta, ada Del Delta, ada X Extra, ada Y Yankee, ada 15 inisial, dan juga ada 9 zodiak. Oke, Bunda lihat dulu ya. Ini ada bau-bau cinta segitiga sih, ya. Ada bau-bau cinta segitiga. Kemudian salah satunya sudah berkeluarga, sudah menikah, tapi memang keluarganya atau pernikahannya tidak harmonis. Intinya tidak sedang baik-baik saja begitu ya, dan tidak ada apa ya, ini sih memang
apa ya? Misalnya kamu perempuan, kamu tuh nggak melihat dia dari sisi material, artinya si dianya nggak punya duit, kamu tuh tetap cinta aja ya. Sorry, kepotong sedikit. Iya, tadi ada gangguan, ada satu message masuk ya. Oke, jadi ini sekalipun dianya secara finansial nggak terlalu bagus, tapi kamu tuh tetap sayang, tetap cinta dan segala macam ya. Namun di sini memang Bunda melihat ada kebimbangan, artinya kebimbangan entah kalian akan menikah atau enggak ya. Kedepannya tuh bagaimana? Itu tuh masih jauh gitu ya, Cin ya. Oke, kenapa? Karena memang di sini ada kehadiran satu sosok perempuan ya. Perempuan ya, kalau misalnya dia laki-laki, pasangan kamu laki-laki, berarti ini mungkin adalah pasangan sahnya atau siapanya, bisa jadi ibunya. Kalau dia adalah perempuan, ini ada sosok ibunya juga yang entah mungkin kurang menyetujui hubungan kalian atau bagaimana ya. Intinya tidak terlalu suka, tidak terlalu welcome dengan hubungan kalian ya. Oke. Sekarang Bunda mau cek dulu ya. Mau cek energi hubungan kalian itu bagaimana. Dia pakai pengasihan gitu nggak sih ya? Nanti Bunda akan cek. Maximus. Oke. Protection. Oh, oke. Wow. Nah, kan? Oke. Sini ada kartu witch. Jadi gini ya. Jawabannya adalah iya. Ya, dia menjalankan kayak ritual-ritual pengasihan. Sekali lagi, ritual pengasihan itu punya banyak nama. Ada susuk, pelet, ada jaran goyang, jaran kepang, jaran-jaranan. Enggak ya, ada cuma jaran goyang doang, semar mesem. Ada puter giling, apalagi ya, ikat sukmo, ikat batin atau apa, pakai seperti itu, atau bahkan menjalankan kayak ritual puasa yang Selasa Kliwon. Ini nggak semuanya pakai ini ya, nggak semuanya pakai jin ya, kan ada yang memang kayak sampai dibikin kayak goblok, kayak yang kayak dark magic itu, aduh nanti jangan-jangan malah kalian praktek kalau Bunda ngomongin. Dark magic itu ada yang pakai darah vagina, ada yang pakai ngubur celana dalam apa segala macem. Itu dark magic, itu ritualnya kayak gitu ya, pakai tanah kuburan bla bla bla. Ada pakai ketali pocong. Nah, itu kan yang dark ya. Dark itu kenapa? Itu pakai entitas. Entitas tuh artinya dikirim, dia dipengaruhi lah gimana caranya ya. Nah, kayak semacam itu. Nah, enggak semuanya pengasihan itu pakai kayak gitu. Ada yang mereka bilangnya white magic atau sihir putih. Sihir putih itu jangan salah ya. Itu bacaannya pakai, mohon maaf ya. Bacaannya pakai doa-doa yang ada di Al-Qur'an ya. Al-Fatihah, surat An-Nas atau apa. Pakai seperti itu gitu loh. Jadi belum tentu adalah dark, tapi ini Bunda tidak memisahkan antara dark dan white. Pokoknya dia pakai bantuan aja gitu ya. Pakai aji-aji aja, pakai bantuan. Jadi belum tentu semuanya itu dark. Ya, jadi bisa white juga gitu loh. Dan ya, dia pakai. Ada yang pakai secara khusus. Maksudnya begini, pakai secara khusus itu dia suka sama kamu, nah kamu dipelet. Memang dituju gitu ya, sengaja dituju. Biasanya itu pakai foto, dia cetak foto, didoain, dimantra-mantrain pakai minyak, dimasukin ke buku Yasin atau macam-macam ya. Mandi garam dulu lah, apalah, kayak semacam itu ritualnya. Nah, kalau ada juga yang kalau yang kayak puasa itu tujuannya cuma secara umum ya, maksudnya biar lawan jenis itu gampang tertarik sama dia, biar kalau misalnya dia bekerja, bosnya itu sayang sama dia, biar orang-orang itu sayang sama dia, ya itu yang pakai puasa ya. Puasanya puasa beneran ya, kayak puasa Ramadan gitu ya. Jadi banyak ragamnya, tapi ya iya, ini dia pakai. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Ini Indonesia cuy ya. Indonesia zaman hari gini, orang Amerika mereka udah pikirannya adalah bikin pom bensin di Mars sana ya. Sementara
Kita ya mainannya kayak begini, ya bagaimana? Ya ini adalah sebuah situasi, sebuah fakta yang kita mesti peluk dan diterima. We live in Indonesia and we love Indonesia gitu ya. Ya nyatanya ada gitu loh. Jadi ini dia memang benar pakai ya. Dan kamu ini kalau sama dia kamu nurut, nggak bisa ngebantah. Diinjek-injek, diapain, kamu tetap yayo aja. Yayo itu tetap iya aja. Ngikut aja ya. Bahkan beberapa dari kamu, mohon maaf, ini karena di sini ada situasi ya. Situasi beberapa dari kamu yang kamu aja tuh secara keuangan itu kamu udah acak-adul, amburadul, udah kosong gitu. Tapi kamu tuh masih mengusahakan kalau misalnya dia minta duit atau apa, kamu tuh masih mengusahakan gimana caranya kamu ada duit buat dia. Padahal kamu sendiri tuh aja udah kesulitan uang gitu loh. Masih nolongin dia gitu ya. Dan sebenarnya kamu sudah menemukan banyak keanehan ya sama dia. Udah banyak menemukan keanehan, banyak yang nggak pas lah gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga orang lagi kena kan ya, lagi kena lagi kena inilah ya. Dan kalau misalnya dia kenapa lagi ya kamu akan kelepek-kelepek lagi. Dia ngomong apa, kamu akan kelepek-kelepek. Kamu tidak bisa menolak dia. Kenapa? Memang energinya dibikin begitu ya. Energi ini bikin begitu. Dibikin nurut gitu ya. Satu-satunya cara kalau misalnya kamu tidak ingin terpengaruh sama dia, ya pergi, pisah. Diblok kalau perlu. Kenapa? Tapi ini kayaknya susah gitu. Beberapa orang yang udah terperangkap dalam seperti ini susah keluar. Kecuali ada satu kasus semesta yang membukakan ini ya. Kamu begitu ketemu sama dia, kamu udah melted lagi ya. Begitu ketemu sama dia, kamu udah kelepek-kelepek lagi. Satu-satunya cara adalah pasang batas ya. Ini ibaratnya kamu pasangin tubuhmu pakai duri-duri ya. Jadi kalau dia nggak bisa mendekat. Ya, seperti itu. Di sini ada the magic. The magic you seek ya. Maksudnya di sini ada the magic. Ada magicnya ya. Di dalam dirinya dia tuh ada magicnya. Oke, tapi Bunda pengen tahu sekarang. Terus sebenarnya dia tuh merasakan apa sih sama kamu? Sayang nggak sih gitu ya? Ada nggak sih? Atau cuma memanfaatkan kamu aja? Karena kadang-kadang orang pakai magic itu cuma menyasar sesuatu yang dia mau ya. Duit kayak atau apa, sekalipun nggak minta duit, tapi biasanya akan cerita mau ngebangun apa, mau ikutan apa, ya akan ceritanya seperti itu. Atau keluarganya ada yang sakit, atau dia punya kebutuhan yang mendesak, ada aja alasannya macam-macam. Kayak gitu ya. Ada aja alasannya macam-macam. Sekarang Bunda mau cek dulu perasaan dia sama kamu tuh gimana. Sebenarnya ada nggak sih sedikit aja rasa cinta atau bagaimana? Ada nggak sih ya? Dan tipikal kayak gini ya, karena macam-macam memang ada yang white, ada yang black. Tipikal kayak gini dia akan biasanya, kalaupun misalnya punya pasangan, dia akan mengaku udah duda. Entah istrinya meninggal, entah istrinya pergi kabur, ada aja alasannya. Tapi Bunda mau cek perasaannya sama kamu bagaimana. Oke. Sebenarnya dia ada rasa loh sama kamu, ya memang. Karena ketika dia ngeker itu, ketika dia mengincar kamu, dia tidak akan mengincar seseorang yang tidak dia suka. Iya dong. Ya logis ya. Istilahnya secara fisik itu masuk kriterianya dia duluan. Aha. Ya. Dan orang ini itu sangat berani menjanjikan untuk menikah. Bahkan berani datang ke orang tua, berani bercakap-cakap dengan orang tua kamu. Nggak ada takut-takutnya, seolah-olah memang dia serius, seolah-olah. Dan dia ngomong sama kamu, tunggu aku ya. Ini tunggunya adalah antara lain alasannya adalah, aku belum bisa cerai. Aku cerainya nanti ya, tungguin aku, gitu biasanya. Terus kemudian bisa juga alasan yang dia pakai adalah, sebentar urusan lagi banyak bla bla bla, lagi sibuk lah. Padahal ternyata sebetulnya enggak juga gitu mau ke kamu. Ya sih, dia punya satu kekhawatiran yang besar tentang hubungan kalian ya. Ya tentu saja hubungannya karena dia menyembunyikan banyak hal ya. Takut kalau misalnya kebuka gitu ya.
I still don't have all the answers. Ya dia bingung gitu. Kalau misalnya ketahuan itu dia mau ngomong apa sama kamu. Jadi memang sehari-hari ya dia menutupi kebohongan demi kebohongan. Sementara kamu di sini udah berkorban, metong-metongan. Kamu udah berkorban mati-matian gitu ya. Dan kamu servis dia tuh baik banget ya. Kamu melayani dia dengan sebegitunya, baik banget. Ya tentu saja ini membuat hatinya senang ya. Karena di sini you make my heart full. Hatinya cukup senang ya dengan kehadiran kamu. Yes. Ya sebenarnya dia suka ya. Maksudnya enggak bener-bener yang completely cuma memanipulasi doang, enggak. Ada rasa suka kok di dalam hatinya. Oke. Ada rasa suka. Enggak begitu banyak ya. Cuma ya memang kan kondisi ya, entah dia melakukan seperti itu biasanya karena memang kehilangan kepercayaan diri, atau rezekinya terlalu sulit, atau bolak-balik ditolak, akhirnya dia mengambil yes, and dia sudah punya seseorang yang lain ya, makanya tadi di sini muncul kartu cinta segitiga, karena ada seseorang yang lain. There is someone else, ada seseorang yang lain, Bo, ya, di antara kalian. Yes. Positif afirmatif, ada seseorang yang lain di dalam kehidupan dia, ya, oke. Ya, ini dia pakai something ya, pakai magic, ya intinya adalah pengasihan kayak gitu ya. So, what's next? Apa yang terjadi selanjutnya? The bottom of deck ada Seven of Cups. Ya. Semakin lama dia akan semakin banyak permintaan kepada kamu, macam-macam ya. Dia akan minta ini itu, nggak minta sih, sebetulnya nggak minta, karena nggak boleh minta. Tapi dia akan bercerita kayak tadi ya, manipulasi, aku nih lagi sakit, aku lagi bokek, cerita kayak gitu. Ya dia omongin kayak gitu, kamunya udah cinta setengah mati, ya udah mau gimana? Pasti kamu akan merogoh kocek sekalipun kamu sendiri kamu juga mungkin lagi susah gitu secara keuangan, tapi kamu mengusahakan ya demi cinta kamu kepadanya ya. Dan ini semakin lama kamu akan semakin dihisap ya. Ada Seven of Cups di sini. What else? The Star dalam kondisi reverse ya. Kedepannya bagaimana? Sepertinya susah ya kalau misalnya mau union atau mau sampai ke pernikahan, susah. The Star dalam kondisi reverse. Lah ya bagaimana? Ya. The High Priestess. Sementara kondisi kamu saat ini juga kamu jauh dari Tuhan. Ya. Ada The Devil lagi ya. Ya akibatnya apa? Ya segala energi yang tidak murni, Bunda bilangnya nggak murni ya, sekalipun ada white ya. White itu yang tadi yang inisiasinya pakai bahasa-bahasa surat-surat yang ada di Al-Quran, itu white ya, sihir putih gitu ya. Tetap aja kan itu nggak natural ya, itu melayani ego, nggak natural ya. Dan hanya bisa diatasi dengan ya oke, kamu mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi terserah kamu, karena kadang memang ini susah. Orang kalau misalnya diajak keluar dari pengaruh seperti ini susah banget. Karena udah jatuh cintanya udah setengah mati. Udah nggak bisa lepas lagi ya. Udah cintanya udah terkiwir-kiwir pokoknya. Oke, apa yang bisa dilakukan Bunda kalau dalam situasi seperti ini? Yang pertama, sering-seringlah mandi air garam. Garamnya kalau bisa cari garam krosok. Tahu garam krosok? Garam krosok tuh garam kasar. Kalau enggak pokoknya bentuknya kristal ya. Atau Himalayan salt atau garam Himalaya ya. Paling bagus sih itu garam krosok, itu murah banget kalau beli di pasar, murah banget. Kamu sering-sering mandi seperti itu. Ketika mandinya pakai air hangat boleh ya. Pakai kata-kata seperti ini. Aku berniat untuk membersihkan diri dari segala energi negatif biur. Siram mulai dari kepala ya. Mulai dari kepala sampai seluruh badan itu kena. Kemudian wudhu juga boleh, cuman lebih bagus mandi ya. Kalau mandi kan soalnya semua kena. Kalau wudhu kan hanya sedikit-sedikit. Nah setelah mandi wudhu boleh. Ya, buat yang muslim. Kalau yang buat Kristen, buat Hindu, Buddha, dan teman-teman yang lainnya, mandi
Mandi garam, sering-seringlah mandi garam. Kenapa? Untuk menetralisir. Supaya kamu nggak terlalu attach, supaya kamu nggak terlalu tergila-gila ngebucin sampai hilang akal, sampai tai kucing rasanya kayak coklat, ya. Ya nanti kalau misalnya Valentinean kamu kasih aja teh kucing gitu ya, udah rasanya kayak coklat gitu loh. Kenapa? Ya orang udah ketutup kok ya semuanya. Kamu bisa coba itu, kemudian kamu juga bisa coba cari nih botol-botol kaca ya, botol-botol kaca ya. Tapi ini mah terlalu kecil, yang agak gede sedikit ya. Agak gede sedikit, biasanya ada botol kayak UC 1000. Nah, itu diisi garam. Dicuci dulu ya botolnya, kemudian diisi garam kira-kira sepertiganya, dan dikasih air sedikit di atas garam tersebut. Taruh di pojok-pojok ruangan yang ada jendela atau pintu masuknya, biasanya ruang tamu, kamar, atau misalnya kayak dapur kamu ada bukaan pintunya keluar ya, berarti di dapur juga dipasang. Iya, itu untuk menetralisir sifatnya. Atau kamu bisa juga misalnya menyimpan kayak gini ya. Ini apa namanya? Tembaga. Tembaga. Nah, ini Bunda punya sih kayak gini. Ini Bunda lupa namanya. Tapi ini namanya apa ya? Tembaga-tembaga itu sifatnya memurnikan ya. Bisa menyimpan kayak gini-gini. Ini untuk menetralisir energi-energi negatif ya. Oke. Bisa banyak banget. Nah, ini bukan hanya mengusir energi negatif. Ini juga bisa untuk menyembuhkan. Ditaruh di tempat minum gitu bisa. Atau kalau misalnya kamu taruh di tempat angker yang ada apanya ya. Nanti kabur. Si penghuninya akan kabur ya. Biasanya seperti itu. Akan menghilang lah. Karena ini sifatnya memurnikan. Jadi enggak ini ya. Atau bisa juga kamu kalau misalnya kamu punya rumah, di depan pintu masuk itu dipasang kaca ya. Dipasang kaca. Cermin kok kaca sih, sorry. Dipasang cermin ya. Pasang cermin. Ya, itu untuk menolak segala energi negatif banyak ya. Tapi lebih tepatnya paling pasti kamu sering-sering aja mandi garam dengan tadi niat seperti itu. Ya, kemudian minta perlindungan Tuhan. Itu udah benar kalau misalnya doaku berlindung kepada Tuhan gitu ya. Itu penting banget. Aku berlindung pada Tuhan. Supaya kenapa? Ya supaya energi kita tuh murni ya. Nggak terpengaruh dengan kayak gini-gini. Karena kalau udah kena kayak gini, logika itu mati ya. Dimintain apa aja kita udah nyanyoh-nyanyoh aja. Iya aja, semuanya dikasih ya. Bahkan ginjal pun dikasih. Gitu ya sayang ya. So, kurang lebih ini ya. Jadi ini energi dia. Sekalipun ini isi hati dia, memang dia Bunda lihat adalah dia rasa suka sama kamu. Tapi ya kali kamu mau dalam sebuah hubungan yang seperti ini. Ya, oke. Sekarang keputusan ada di tangan kamu, silahkan dicoba dulu untuk mandi garam dan segala macam. Dan Bunda mau cek untuk readingan ini kira-kira resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Resonate buat kamu-kamu yang berzodiak ada Sagittarius, Aries, Leo. Ada Pisces. Kemudian ada Cancer. Ada Virgo. Oke, ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 zodiak di sini dan sekarang Bunda mau cek untuk inisial kamu. Inisial ini mesti masuk ya sayang ya. Oke, di sini ada D Delta, ada B Bravo. By the way, Bunda mau bikin giveaway ya. Bikin giveaway. Tunggu sampai selesai Bunda membacakan inisial. Ada H Hotel, ada A Alpha, ada I India, ada E Eko, ada S Susu, ada M Mama, ada D Delta. Untuk D Delta energinya cukup kuat. Ada Y Yankee, ada K Kilo, ada X Extra. Untuk H Hotel energi juga cukup kuat, ada Evanta, ada V Vivo, ada E Romeo, ada Elu Cinta Luna. Untuk Evanta energi juga cukup kuat. Oke, that's it, kurang lebih cuma ini ya sayangku. Oke, Bunda mau bikin giveaway.
Kalian jawab pertanyaannya, apakah kalian berada dalam situasi seperti ini ya? Yaitu tadi yang pertama, apa ya? Nggak bisa lepas dari orang, nurut aja apapun yang dia omongin. Ya, kalau misalnya iya dalam kondisi seperti ini, kamu jawab iya. Kalau enggak ya. Tulis begitu. Kemudian yang kedua, apakah kamu tahu atau kamu merasakan atau kamu yakin bahwa pasangan kamu memang pakai ritual-ritual pengasihan? Intinya memakai sesuatu yang tidak murni, ya, tidak natural, tidak alamiah. Ya, kalau kamu tahu bilang iya tahu, kalau misalnya enggak bilang enggak. Hadiah bisa berupa personal reading, bisa berupa barang atau apapun nanti terserah Bunda yang ngasih ya, oke? Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Oke, segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.